Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Sungguh memberikan sukacita bagi kita pada malam hari ini, ketika kita kembali lagi dapat menikmati persekutuan yang indah, sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kita mengalami perjumpaan di dalam persekutuan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dengan hati yang penuh sukacita. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Menebus, dengarkan kami yang pada seru, bukan tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami pada malam hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kini kami akan mempelajari sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun dan sertai kami, agar kami mengerti maksud-maksud Tuhan melalui firman Tuhan ini. Yang akan menyampaikannya, Tuhan tolong dan sertai agar firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa Tuhan, penolong kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 13. Firman Tuhan berbunyi, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Itu jawab Musa, tongkat firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa hari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi ditongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masuklah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkannya tanpa mukjizat yang pertama,
maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau hancurkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kuutus. Demikian pembacaan firman Tuhan malam ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memiliki satu pembacaan Tuhan kembali pada malam hari ini dari kitab Keluaran, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dari pembacaan ini, saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu jangan ragu atas rencana Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari dulu sampai sekarang, Tuhan terus memanggil orang-orang untuk mengambil bahagian dalam misinya di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang memberi respon yang berbeda-beda terhadap panggilan dan penugasan daripada Tuhan. Ada yang menerima dengan sukacita, ada juga yang menerima dengan terpaksa, bahkan ada yang berusaha untuk menolak panggilan Tuhan itu. Seperti itulah respon Musa di dalam pembacaan kita. Apa yang kurang perkataan Tuhan atas pengutusan Musa? Tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada Musa untuk diperlihatkan di hadapan umat Israel maupun di hadapan Firaun adalah pernyataan tentang kedahsyatan Tuhan mengubah realitas alam, tongkat menjadi ular, dan memulihkan kondisi kehidupan dari sakit menjadi sembuh. Bahkan masih ada satu tanda lagi yang menjadi tanda pembuka daripada tulah-tulah yang menandai kemenangan Allah atas dewa-dewi andalan Firaun, yaitu air menjadi darah. Ayat 9 baca. Tanda-tanda tersebut menyatakan penyertaan Tuhan dan kuasanya yang dahsyat atas Musa, dan bahwa Musa memiliki penugasan yang sah dari Allah untuk melaksanakan misi yang Tuhan Allah percayakan kepada dirinya. Tetapi kita mendapati bahwa di dalam ayatnya yang ke-10, Musa menyampaikan penolakannya dengan mengatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ya, dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Aku tidak pandai bicara. Di sini kita bisa menemukan bahwa Musa belum meyakini akan kuasa Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Dari perkataan ini, Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhanlah sumber segalanya, sumber segala kemampuan. Tuhan sumber bisa kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, sekalipun kita merasa bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Tetapi Tuhanlah sumber daripada setiap kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Tetapi Musa berkata lagi, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja
yang patut kau utus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kalimat yang seringkali dikemukakan oleh sebagian orang Kristen. Tuhan, utuslah anak-anak-Mu ke ladang-Mu. Namun, jangan saya ya. Atau jangan anak kesayangan saya. Jangan anak kebanggaan saya. Persoalan inti di sini adalah bukan terletak pada kelemahan atau kekurangan kita. Bukan pula pada ketidakmampuan kita. Melainkan pada ketidakmauan kita untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Jemaat yang terkasih, seringkali kita menolak panggilan Tuhan untuk melaksanakan tugas baginya. Kita tidak memahami bahwa di balik tugas itu ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan akan tunjukkan pada kita, yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Seringkali kita melihat dan mengukur Tuhan dengan mata duniawi kita. Padahal jujur, begitu banyak kebesaran Tuhan yang sesungguhnya sudah kita alami dan rasakan di dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kadangkala juga kita tidak ingin disibukkan oleh tugas-tugas yang dari Tuhan, karena kita merasa bahwa semua itu nantinya akan merepotkan kita. Melalui pembacaan ini, ayat 11-12, Tuhan menjaminkan semuanya Ia akan berikan. Ia akan perlengkapi. Ia akan berikan agar kita mampu untuk melaksanakan tugas yang Ia percayakan. Karena itu persoalan di sini adalah apakah kita mempunyai kerinduan dan mau dipakai oleh Tuhan. Mari selalu semangat bekerja di ladang Tuhan. Ingatlah bahwa perkara-perkara besar Tuhan siapkan buat yang memiliki hati terbeban melayani di ladang Tuhan. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada malam hari ini. Kembali lagi Tuhan mengaruniakan kesempatan yang indah bagi kami sebagai anak-anak Tuhan
untuk menikmati persekutuan yang indah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih bahwa melalui persekutuan ini kami boleh juga mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, tuntun kami agar melalui firman-Mu pada malam hari ini kembali mengingatkan kami, menyegarkan kami ya Tuhan, meyakinkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak perlu ragu untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berperan di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Seharusnya kami justru bersyukur karena Tuhan masih berkenan memakai kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam menyatakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, membawa berita sukacita, berita keselamatan bagi kehidupan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyegarkan kami kembali. Biarlah melalui firman Tuhan ini dan juga doa-doa kami dimampukan untuk dapat memahami dan dapat melihat rencana Tuhan yang luar biasa di dalam setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena ketika tugas-tugas itu kami mau angkat, mau laksanakan, ada kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang akan Tuhan alirkan, Tuhan anugerahkan untuk supaya tugas-tugas itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang maha baik, terima kasih juga untuk perlindungan Tuhan di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan juga sekolah anak-anak. Terima kasih untuk setiap aktivitas kehidupan yang kami lakukan dan terima kasih untuk kekuatan semangat yang Tuhan karuniakan. Terima kasih juga untuk pendampingan lewat perobatan di rumah sakit maupun juga di rumah bagi orang tua, saudara, anak-anak, cucu yang saat ini berada di dalam kelemahan tubuh atau proses pemulihan. Tuhan terus melawat, Tuhan menjamah supaya mereka semua boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga yang menaruh pengharapan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga pelayanan-pelayanan gereja yang saat ini sedang dilakukan di tengah-tengah Jemaat Warakas renovasi, pastori, renovasi konsistori. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan saja. Semua yang dibutuhkan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan mengirim hati-hati yang terbeban untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga terus berdoa untuk pelaksanaan sidang sinode pada tanggal 18 sampai tanggal 22. Tuhan menolong, memberkati agar baik panitia pelaksana, tuan rumah, dan semua hamba-hamba Tuhan yang hadir dapat melaksanakan akan persidangan ini dengan baik dan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan untuk pelayanan sinode pada atau gereja Toraja pada masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami serahkan semuanya akan pelayanan ini, biarlah berjalan di dalam tuntunan Tuhan saja. Hamba-hamba-Mu yang akan berangkat pulang pergi mereka, kami serahkan kepadamu. Jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, sehingga semuanya selalu sehat sejahtera. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, malam gelap gulita menyelimuti hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan menolong dan menyertai, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah
persekutuan kita pada malam hari ini. Selalu setia, selalu semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di saat di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Selamat malam dan shalom.